Selamat siang Bu Nola dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari tugas saya, yaitu analisis rasio keuangan PT Semen Indonesia. Perkenalkan, nama saya Brenda Tansri, MPM D1123031. Slide pertama, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Semen Indonesia atau Persero, Tbk, kode saham SMGR yang sekarang dikenal dengan SIG, Semen Indonesia Group, adalah perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor produksi dan distribusi semen serta solusi bahan bangunan. SIG merupakan perusahaan semen terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Profil singkatnya yaitu nama perusahaan PT Semen Indonesia atau Persero Tbk. Nama komersial SIG Semen Indonesia Group. Kapan tanggal pendiriannya? Yaitu 7 Agustus 1957. Kantor pusat Gresik di Jawa Timur, Indonesia. Status perusahaannya adalah perusahaan terbuka atau go publik sejak 1991. Menjadi holding company dengan anak perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. Pemegang saham utama yaitu pemerintah Indonesia sekitar 51% kepemilikan dan kode sahamnya SMGR. Dan apa ya dilakukan PT Semen Indonesia? Pertama, produksi semen yang menghasilkan berbagai jenis semen untuk kebutuhan konstruksi. Kedua, memiliki banyak anak perusahaan yang juga bergerak di bidang semen dan non-semen. Ketiga, yaitu jaringan luas di bagian operasional, produksi, dan pemasaran menjangkau seluruh Indonesia. Baik, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan PT Semen Indonesia. Di sini ada laporan keuangan PT Semen Indonesia terdiri dari pendapatan, beban pokok pendapatan, laba kotor, beban penjualan, beban umum, dan administrasi, laba operasi, dan yang lain-lain. Saya akan menjelaskan pendapatannya di tahun 2022 yaitu 36 juta sekian, dan di tahun 2023 itu 38 juta sekian, dan perubahannya itu profit 6,2%. Selanjutnya ada di beban pokok pendapatan yaitu 25 juta sekian, dan di tahun 2023 itu ada 28 juta sekian, dan perubahannya itu ada profit 10,8%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laba kotor, yaitu di tahun 2022 itu ada 10 juta sekian, dan di 2023 itu ada 10 juta sekian, dan itu loss di 4,7%. Selanjutnya beban penjualan yaitu 2 juta sekian, dan di 2023 itu ada 2 juta sekian juga, dan perubahannya itu ada di loss 14,7%. Selanjutnya ada beban umum dan administrasi di 3.154, dan di 2023 itu ada 3.345 sekian, dan perubahannya itu adalah profit 6,1%. Selanjutnya laba operasi itu ada di 4.569 sekian, dan di 2023 itu ada 4.312 sekian, dan perubahannya itu adalah loss 5,6%. Selanjutnya ada beban keuangan yaitu 1.427, di 2023 itu ada 1.390, dan perubahannya itu loss di 2,6%. Laba sebelum pajak itu ada 3.298, dan di 2023 itu ada 3.303, dan perubahannya itu adalah profit 0,1%. Selanjutnya laba tahun berjalan yaitu 2.499, di tahun 2023 itu ada 2.295, dan itu perubahannya loss 8,1%. Selanjutnya itu ada aset lancar yaitu di 2022 itu ada 18,878, dan di tahun 2023 itu ada 19.782, dan perubahannya itu adalah profit 4,8. Dan selanjutnya itu ada total aset di 82.960, dan di 2023 itu ada 81.820, dan di perubahannya itu adalah
negatif 1,4%. Selanjutnya itu ada liabilitas jangka pendek, yaitu 13.061, dan di 2023 itu ada 16.111, dan perubahannya itu adalah profit 23,4%. Selanjutnya adalah total liabilitas, yaitu juga 270, dan di 2023 itu ada 31.769. Perubahannya itu adalah di loss 4,5%. Selanjutnya itu ada ekuitas, yaitu 47.239, dan di 2023 itu ada 40.800, dan perubahannya itu adalah di profit 1,2%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan PT Semen Indonesia, yaitu ada rasio lancar, rasio cepat, rasio utang terhadap ekuitas. Saya akan menjelaskan formula rasio lancar di aset lancar bagi liabilitas jangka pendek, yaitu di 2022 itu ada 1,45, dan di 2023 itu ada 1,23, dan penurunan menunjukkan perusahaan kurang efisien mengelola kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio cepatnya, yaitu formulanya aset lancar kurang persediaan dan dibagikan liabilitas jangka pendek. Di 2022 itu ada 1,2, dan di 2023 itu ada 0,91. Penurunan kecil menunjukkan ketergantungan pada persediaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya itu ada rasio utang terhadap ekuitas, yaitu total liabilitas bagi total ekuitas. Di tahun 2022 itu adalah 0,70, dan di 2023 itu adalah 0,66. Penurunan rasio ini menunjukkan pengurangan leverage keuangan perusahaan. Selanjutnya itu adalah rasio utang terhadap aset, yaitu total liabilitas bagi total aset. Di tahun 2022 itu ada 0,40, dan di tahun 2023 itu adalah 0,39. Ini menunjukkan stabilitas dalam struktur perdanaan. Selanjutnya itu adalah margin laba bersih bagi pendapatan. Di tahun 2022 6,48%, dan di tahun 2023 itu ada 5,93%. Dan itu menunjukkan penurunan margin, mengindikasikan tekanan pada profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, return on asset, yaitu ROA, yaitu laba bersih bagi total aset. Di tahun 2022 itu ada 3,01%, dan di tahun 2023 itu ada 2,80%. Dan itu menunjukkan penurunan kecil, menunjukkan efisiensi penggunaan aset sedikit menurun. Selanjutnya, return on equity, yaitu ROE, yaitu formulanya yaitu laba bersih bagi total ekuitas. Di tahun 2022 itu ada 5,30%, dan sedangkan di 2023 itu ada 4,80%. Jadi, penurunan disebabkan oleh laba bersih yang lebih rendah pada 2023 dibandingkan 2022. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perputaran persediaan, yaitu beban pokok penjualan bagi persediaan rata-rata. Tahun 2022 itu ada 4,89%, dan di tahun 2023 itu ada 5,32%. Ini menunjukkan peningkatan, menunjukkan perusahaan lebih cepat mengubah persediaan menjadi pendapatan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang rasio perputaran piutang. Formulanya pendapatan atau bagi piutang usaha. Di tahun 2022 itu ada 6,22, dan di tahun 2023 itu ada 6,63. Ini menunjukkan peningkatan, menunjukkan pengelolaan piutang yang lebih baik. Selanjutnya itu earning per share, yaitu EPS, laba bersih bagi jumlah saham beredar. Di tahun 2022 itu ada 397 juta, dan di tahun 2023 itu ada 321 juta. Jadi di sini penurunan EPS mencerminkan laba bersih yang lebih rendah pada 2023. Baik, di slide
Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil akhir analisis PT Semen Indonesia. Pertama, pertumbuhan pendapatan. Pendapatan meningkat sebesar 6,2%, mencerminkan pertumbuhan bisnis, namun beban pokok pendapatan naik lebih tinggi 10,8%, mengurangi margin laba kotor. Kedua, efisiensi operasional, beban penjualan menurun 14,7%, yaitu artinya loss, tetapi beban umum dan administrasi naik 6,1%, yaitu profit, sehingga laba operasi menurunkan sebesar 5,6%. Ketiga, yaitu profitabilitas menurun. Laba tahun berjalan turun 8,1%, sementara margin laba bersih turun dari 6,48% di tahun 2022 menjadi 5,93% di tahun 2023, mengindikasikan tekanan pada profitabilitas. Keempat, yaitu struktur keuangan stabil, yaitu total aset sedikit menurun, yaitu loss 1,4%, sementara liabilitas berkurang 4,5%, menunjukkan pengelolaan utang yang baik. Kuintas meningkat 1,2%, mencerminkan penguatan modal. Kelima, yaitu likuiditas menurun, rasio lancar turun dari 1,45 di tahun 2022 menjadi 1,23 di tahun 2023, menunjukkan tekanan pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang terakhir itu ada efisiensi pengelolaan aset. Berputaran persediaan dan piutang meningkat, mencerminkan perbaikan efisiensi operasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang saya kerjakan selama ini. PT Semen Indonesia atau Persero Tbk menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang baik. Namun, tekanan pada profitabilitas menjadi tantangan utama. Likuiditas dan efisiensi operasional perlu terus ditingkatkan untuk memastikan stabilitas jangka panjang. Struktur keuangan perusahaan tetap sehat, didukung oleh pengelolaan utang yang baik dan pertumbuhan ekuitas. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat siang.